Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TCC. Hari ini saya pengen menemui Abah. Tadi sudah sampai ke rumahnya, katanya Abah tidak ada di rumah dan mungkin di kebun atau di sawah. Tapi saya cari di kebun, nggak ada. Jadi mungkin Abah sedang ada di sawah. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Abah. Banyak yang mau diobrolin. Jadi kita saksikan saja. Salam untuk Anda. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Gimana kabar, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Istri, anak sehat semua. Di sawah ini Bah. Ya kayak gini lah kegiatan kita. Hanya main ke sawah, ladang. Ya ini lihat kolam orang ini ya. Bukan kolam kita nggak punya kolam. Iya Bah. Iya. Gimana kabar gimana? Baik Bah. Syukurlah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau sehat semua lah ya. Gimana? Itu Bah, mubahalah. Oh, mubahalah si TIJ itu sama Ya, si siapa itu si Adin Koplak itu. Iya. Sebenarnya bukan sama si Adin Koplak aja itu, sama si siapa itu Umi Preman, sama si Karyo Gendeng itu apa siapa itu. Iya. Mas Karyo Bang. Ya. Aduh ya Allah. Gimana, Bang, menurut Abang? Mereka itu demi konten kok memberanikan diri untuk bermubahalah. Iya. Gimana? Ya kalau memang tuduhannya TIJ itu salah, datangnya aja TIJ langsung geruduk rumahnya. Itu kan TIJ bilang mereka itu mau sewa pembunuh bayaran, mau mungkin santet ini Nah, bahkan itu, santet Pak. internasional. Alah, tai kucing itu mereka semua. Mereka nggak punya nyali. Kalau mereka punya nyali, otomatis mereka akan datang ke TIJ, Betul, Pak. bertabayun ke sana. Loh, kenapa kok TIJ yang nggak ke Jawa saja? Lah. Yang namanya TIJ mau ke Jawa nggak ke Jawa itu kan urusan TIJ sendiri. Yang punya masalah yang dianggap salah oleh TIJ yang seharusnya bertabayun ke rumahnya TIJ, jangan sebaliknya. Kalau seperti itu ya nggak akan terselesaikan masalahnya lah. Rame ini Bah di konten. Ya itulah manusia, memberanikan diri memberanikan diri untuk mubahalah hanya demi konten. Kalau kita lihat Efeknya Bah, efeknya? ya jelas lah, efek mubahalah itu akan banyak sekali nanti, apalagi mereka mengatakan atas nama Allah, ditaruh Quran di kepalanya, dipegang Al-Qurannya hanya untuk membela diri. Ingat ya, yang namanya kalau sudah satu kali berbohong dan berulang kali bohong, ditutupi dengan berbagai macam alasan, mereka tidak akan menemukan satu kebenaran pun. Camkan itu, makanya hati-hatilah. Yang namanya konten, kalau permainan kan dari awal kan TIJ udah bilang, ini konten, kalau memang permainan ya permainan, bilanglah. Jangan malahan seperti ini. Endingnya ini semakin kesini. Wah, kalau kita lihat, waduh, kayak perang apa ini, perang YouTube ya. Betul Bah, betul. Iyalah, itulah manusia. Kalau kita lihat sebenarnya kita pun menilai dari konten-konten mereka. Si Idris itu kontennya gimana, si Karyo itu kontennya gimana, si siapa itu sapu-sapu itu kontennya gimana. Kan kita bisa menilai, dan sebenarnya orang-orang cerdas Indonesia itu bisa menilai bahwa itu hanya sekedar hiburan. Yang dipertanyakan oleh TIJ dari awal sampai hari ini adalah apa? Ini real, fakta, memang benar gerbek dukun dan lain sebagainya waktu itu kan. Tapi ternyata mereka mengatakan, oh ini real, yang mengatakan ini settingan adalah munafik. Itu kan Idris ngomong sampai seperti itu. Betul. Dan ternyata dari beberapa bukti yang dikumpulkan oleh TIJ, nah settingan kan. Nah akhirnya merembet ke hal-hal yang lain. Mereka mungkin tidak suka dengan konten-konten yang TIJ yang selalu menyerang. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memberanikan diri dan bahkan ada kumpul di hotel mana itu? Panorama. Nah itu Hotel Panorama. Nah kan di Hotel Panorama mereka apa musyawarah ini kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas mereka sudah memasang taringnya untuk menyerang balik TIJ dengan mubahalahnya sekarang.
Iya kan? Iya, Pak. Lah ngapain mubahala kalau memang berani sama TIJ, datangilah TIJ ke Aceh sana. Sepakat, Pak. Iya kan? Lah iya. Lah sekarang kalau kita mau berpikir TIJ yang harus ke Jawa, yang koplak siapa? Yang koplak yang nyuruh mereka untuk yang menyuruh TIJ ke Jawa. Karena apa? Yang punya masalah itu kan mereka, Iya, dan Pak. dituduhkan itu mereka ke Umi Preman, ke Karyo Gendeng, siapa lagi itu si Adin Koplak itu, si Sapu-Sapu. Yang punya masalah kan mereka. Iya. Ya seharusnya mereka yang datang bertabayun ke TIJ, itu yang namanya bertabayun Betul, dengan Pak. jiwa kesatria. Jangan hanya sama-sama kowar-kowar di konten aja. Nah, apalagi itu. sekarang sudah membawa nama Allah, ya kan? Iya, Sekarang Pak. merembet jauh kan, ada itu video tetek juga kan. Dan apakah itu banyak sebenarnya TIJ buktinya? Banyak, Pak. Banyak. Bukan hanya sekedar itu aja. Itu pasti ada bukti-bukti yang lain sampai TIJ berani mengatakan hal seperti itu di konten. Itu kan bukan main-main sekarang kalau kita lihat. Kalau dilaporin ke polisi Iya kan? gimana, Pak? Wow, kalau dilaporin ke polisi ya kita tunggu aja. Kalau kita pikir nanti yang malu sendiri itu mereka yang melaporkan. Terbongkar semua aib-aibnya. Aib ini, Pak. Loh, kalau kita katakan mereka membongkar aib, apa TIJ itu membongkar aib mereka? Enggak lah. Enggak. Justru ini untuk memberantas kebodohan bahwa mereka yang menjadi viewer dari konten-konten mereka semua itu melihat, mengatakan bahwa konten mereka itu semuanya real. Padahal apa? Settingan kan? Iya. Lah jelas sekali settingannya kok. Tapi ya itu manusia. Makanya apa? TIJ nggak mungkin kan ngomong ke satu orang viewernya, kedua orang viewer. Nah, berapa tahun selesainya? TIJ hampir 1,5 juta loh viewernya, subscribe-nya kan. Lah kan kalau ngomong satu-satu susah. Makanya apa? TIJ langsung bikin video. Sebenarnya kayak gini, permasalahan ini itu bisa terselesaikan dengan baik. Toh TIJ sudah bilang, minta maaf lah dan katakanlah sejujur-jujurnya. Jadi nanti nggak merembet lebih jauh. Dan sekarang sudah merembet lebih jauh. Nah, itu. Si siapa itu, si Udin siapa itu. Lah sama juga, ya kan? Iya. TIJ itu menyerang mereka, hakikatnya itu bukan menyerang personality mereka, tapi menyerang pembodohan yang mereka bikin. Iya, betul. Agar manusia itu menjadi cerdas. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam dunia per-YouTuban, mana yang real, mana yang enggak real. Kalau dalam per-YouTuban enggak semuanya seperti ini ya, tapi kita dalam tanda kutip permasalahan kayak grebek dukun, grebek santet, telusur malam hari, lihat pocong, lihat hantu, mencari hantu. Nah, itu kan jelas settingannya. Apa itu bukan pembodohan? Pembodohan lah kalau anak kecil yang melihat itu tidak real. Iya. Nanti apa? Mau keluar malam takut lihat pocong. Lah ini ditambah grebek dukun. Emangnya Jawa banyak banget dukunnya apa? Lah itu si Adin malahan kayak gitu. Baru keluar muncul koar-koar ini itu. Walah mau sedot apa ubu-ubunya TIJ. Kalau mau sedot ya datang, jangan cuman bacot aja di YouTube. Iya kan? Nah, inilah manusia. Iya. Kita dianggap hibah ini, Pak. Loh, kalau kita seperti ini ngomong dianggap hibah, ya nggak semuanya hibah lah. Kita kan ngomongin orang, bukan personalitinya. Kita melihat kontennya dan kita mengomentari konten. Masa mengomentari konten itu dianggap hibah? Ya enggak lah. Wong dia sendiri yang membuka, dia sendiri yang mengekspos, lalu kita berkomentar. Kecuali pribadi mereka yang nggak mau diekspos. TIJ menyebar bukti gimana, Loh, Pak? permasalahan TIJ punya bukti itu sebagian besar nggak diekspos loh. Kalaupun diekspos itu tujuannya apa? Karena TIJ belum ada waktu dan kesempatan bertemu dengan mereka. Seharusnya mereka itu menyempatkan diri untuk bertemu dengan TIJ. Ini ya yang namanya kesatria. Jangan keluar-keluar sama-sama di belakang. Nah, TIJ kan gak punya masalah apa-apa. TIJ itu mengomentari mereka dan menjadikan mereka itu orang yang baik sebenarnya, agar mereka berbuat jujur. Jangan seperti ya sekarang sudah merembet jauh kok. Iya, sudah merembet jauh sekarang. Kira-kira siapa yang menang, Pak? Wah, kalau nanti keluarga mereka, yaitu si Adin CS, si Umi Preman CS itu melaporkan ke polisi dengan kasus TIJ ini, kita bilang TIJ nanti yang akan menang. Menang, Pak.
kita dibilang seperti itu. Dan mereka akan malu sendiri karena TIJ berkoar-koar seperti ini pasti punya bukti. Banyak lah. Banyak lah. Itu kan nggak semuanya dilihat di konten. Ada beberapa yang disimpan lah, yang gitu. disimpan. Lah itu makanya hati-hati. Akun TIJ dihack, Bah. Oh, masalah hacker itu apa? Loh, itu jelas real lah. Yang tahu akunnya TIJ kan TIJ sendiri. Dan TIJ pasti tahu lah kalau memang akunnya itu lagi dihack. 3M. Iya, katanya kan 3 miliar itu kan. 3 miliar buat satu orang. Bahkan malah kemarin infonya kan mencari pembunuh bayaran juga untuk membunuh TIJ. Waduh. Kita ingatkan ya, lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan lihat apa yang berbicara, siapa yang berbicara. Jangan. Kalau kita lihat siapa yang berbicara, ya efeknya seperti ini. Tapi coba kaji lebih dalam. Apa maksud dan tujuannya TIJ? Insya Allah baik. Ya, semoga TIJ dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Bah. Amin. Ya seperti itulah. Pesan-pesan buat mereka gimana, Bah? Apa pesannya ya? Oh, buat si Adin ya, si Adin Koplak sama si Karyo, sapu-sapu sama Umi Preman. Kalau kalian mau bertobatlah, jangan main-main dengan mubahalah. Pasti akan ada efek dari mubahalah itu sendiri. Iya, Pak. Seberapa hebatnya kalian menutupi kebohongan-kebohongan kalian dengan ribuan alasan, ya, maka kalian tidak akan menemukan satu kebenaran pun. Berhati-hatilah. Ya. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah sebelum ini semuanya terkuak. Kita sebagai penonton hanya sekedar menunggu dan sebisa mungkin kita menasihati, mudah-mudahan mereka semua dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bah. Amin.